Kisah dimulai munculnya sebuah kapal selam yang sedang melakukan riset atau penelitian terhadap sebuah kapal besar yang sudah tenggelam dan menjadi bangkai. Nama kapal itu adalah kapal Titanic, dan kapal Titanic adalah kapal terbesar pada tahun 1912. Perkenalkan, ini adalah Brock. Dia adalah kepala penelitian dari kapal Titanic tersebut. Saat ditelusuri menggunakan robot, terlihat ada banyak sekali benda-benda peninggalan dari penumpang kapal ataupun fasilitas kapal yang dulunya ada di kapal itu. Tidak hanya riset, rupanya orang-orang ini ingin mencari sebuah harta karun yang tenggelam yang ada di dalam berangkas. Mereka pun menemukan berangkas itu dan membukanya. Alih-alih menemukan harta karun, di dalam berangkas itu hanya ada banyak sekali kertas di dalamnya. Mereka pun kecewa dengan temuan mereka ini, tetapi saat mereka membersihkan kertas itu, ternyata di dalamnya ada lukisan cewek yang lagi bugil yang menggunakan sebuah kalung berlian yang sangat-sangat terkenal yang dinamakan Heart of the Ocean. I'll be goddamned. Pindah ke scene di mana ada seseorang nenek-nenek yang sedang menjalankan masa pensiunnya. Dia pun mendengar di TV tentang berita penemuan itu dan raut wajah nenek itu seketika berubah seolah-olah mengetahui sesuatu. Nenek itu bernama Rose dan dia pun menelpon Brock untuk memberitahu kepadanya kalau seseorang yang ada di gambar itu adalah dirinya. Rose pun diundang ke kapal itu untuk diwawancarai mengenai kalung Heart of the Ocean. Kalung itu begitu spesial karena dahulu kalung itu adalah kalung milik Raja Louis XVI dari Paris. Rose pun meyakinkan mereka semua karena ia dapat dengan benar menjawab siapa nama orang yang mengklaim asuransi atas kalung tersebut. Rose pun diperlihatkan barang-barang masa lalunya dan diperlihatkan animasi tentang bagaimana kapal Titanic tenggelam. Tetapi dia menganggap kejadian itu agak berbeda dari seharusnya dan menceritakan mereka semua bagaimana awal kejadian dari semua ini terjadi. It's been 84 years. Titanic was called the ship of dreams. It really was. Titanic adalah sebuah kapal impian bagi semua orang. Kapal ini benar-benar megah dan mewah sampai-sampai banyak orang yang mengantri hanya untuk mendapatkan pengalaman menaiki kapal itu. Ini adalah Rose di waktu muda. Rose adalah salah satu orang kaya yang bisa menaiki Titanic karena Rose adalah tunangan dari salah satu orang kaya di kota itu yang bernama Hockley. Hockley menyinggung kalau kapal Titanic ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa menenggelamkannya. Katanya, Rose menaiki kapal itu dengan kelas tinggi, yaitu kelas 1, tetapi dia nampaknya tidak terlalu senang karena dia tidak suka dengan tunangannya yang sekarang ini. Outwardly, I was everything a well-brought-up girl should be. To me, it was a slave ship. Inside, I was screaming. Pindah ke scene di mana tokoh utama kita diperkenalkan di sini. Perkenalkan, ini adalah Jack. Jack adalah seorang pemuda pengangguran yang sedang berjudi dengan bermain kartu di dekat pelabuhan itu. Dia mempertaruhkan segala uangnya hanya demi berlayar dengan kapal Titanic. Dia pun menang perjudian itu dan memenangkan tiket kelas 3 kapal Titanic untuk berlayar ke Amerika. Kapal itu akan pergi dalam waktu 5 menit lagi, sehingga mereka semua bergegas masuk ke dalam kapal itu. Mereka pun berhasil masuk ke kapal itu dan pergi berlayar menuju ke Amerika. Right, come aboard. Jack pun memasuki ruangannya yang nampak biasa-biasa saja dan teman sekamarnya pun bingung. Loh, kenapa orangnya beda? Sementara itu, Rose dan tunangannya, kamar mereka benar-benar mewah sampai mereka memiliki lukisan yang dilukis oleh pelukis terkenal, yaitu Picasso. Titanic adalah kapal yang benar-benar besar dan bahkan mesinnya saja memiliki puluhan pekerja yang mengoperasikannya. Jack dan temannya benar-benar senang karena tentu saja ini untuk pertama kalinya mereka menaiki kapal semewah dan semegah Titanic. I'm the king of the world! Rose sedang makan siang bersama tunangannya di dalam kapal Titanic dan bersama salah satu pendiri kapal itu. Rose sama sekali tidak terkesima dengan mewah atau megahnya Titanic ini dan memilih untuk meninggalkan meja makan. Saat Jack sedang melakukan hobinya yaitu menggambar seseorang penumpang kapal, Jack melihat Rose yang sedang berada di atas kapal dan mulai dari situ Jack pun merasa jatuh cinta untuk pandangan pertama kepada Rose. Rose sudah benar-benar frustasi dengan keadaannya sekarang karena dia sudah muak dengan tradisi atau kebiasaan orang kaya yang dia tidak suka. Rose pun berlari ke ujung kapal dan berniat untuk melakukan bunuh diri dengan cara meloncat dari kapal itu. Tetapi Jack tiba-tiba muncul dan membujuknya agar ia tidak melakukan bunuh diri. Jack dengan pandainya mencari topik dan berhasil menarik perhatian Rose untuk berbicara kepadanya. The fall alone would kill you. I'm a lot more concerned about that water being so cold. How cold? Hits you like 1,000 knives stabbing you all over. Give me your hand. Do this.
Jack dan Rose pun berkenalan untuk pertama kalinya di situ dan Jack berhasil membujuk Rose agar ia tidak jadi bunuh diri. Tetapi tiba-tiba Rose kepleset saat ingin menaiki tangga pembatas kapal yang membuatnya tergantung di tepi kapal. Beruntungnya Rose karena Jack berhasil menggapai tangannya dan menyelamatkannya hingga kembali ke kapal bahkan sebelum penjaga datang ke situ. Penjaga-penjaga yang baru datang pun suuzon kepada Jack dan mengira kalau Jack sudah melakukan pelecehan kepada Rose. Tetapi Rose pun menjelaskan kepada mereka semua kalau sebenarnya Rose ingin melihat baling-baling kapal tetapi terpeleset tiba-tiba. Lalu Jack lah yang menyelamatkannya dan mereka semua pun percaya dengan cerita itu. Karena aksi heroiknya, Hockley pun mengundang Jack untuk makan malam bersama keluarga orang kaya. Sure. Count me in. Lady slipped so suddenly and you still had time to remove your jacket. Pindah ke scene di mana Hockley datang ke kamarnya Rose untuk menghibur dirinya dari kesedihannya. Hockley pun memberikan hadiah tunangan mereka berdua yaitu kalung berlian The Heart of the Ocean. Rose benar-benar terkesima dengan kalung itu karena tentu saja kalung itu hanya ada satu dari dunia ini. Keesokan harinya, Jack sudah mengobrol dengan Rose di dek kapal untuk berterima kasih atas kejadian kemarin. Rose secara tidak sengaja menceritakan semua apa yang ia rasakan kepada Jack dan Jack meresponnya dengan sangat baik. Sampai-sampai Rose pun jual mahal dengannya. Rose pun tertarik untuk banyak mengobrol dengannya dan melihat lukisan-lukisan dari sketchbook yang dibawa oleh Jack. Rose benar-benar terkesima dengan lukisannya dan semua cerita di balik lukisan Jack. Used to sit at this bar every night she owned, just waiting for her long lost love. You see people. I see you. Jack benar-benar mengobrol dengan Rose sampai sore tiba, membahas tentang bagaimana bebasnya hidup Jack ini. Secara random, Rose ingin diajari beberapa hal yang dapat dilakukan pria termasuk cara meludah seperti pria. Saat mereka berdua sedang lomba ngeludah, Jack pun bertemu dengan ibunya Rose untuk pertama kalinya. Ibunya nampak sangat-sangat tidak senang jika pria kelas bawah seperti Jack berbicara dengan Rose. Berbeda dengan ibunya, perkenalkan, ini adalah Molly. Molly adalah wanita kaya raya dan salah satu penumpang kelas 1 juga. Tetapi Molly ini berwatak baik dan tidak rasis dengan orang miskin. Molly membantu Jack untuk berpakaian rapi selayaknya bangsawan untuk menghadiri acara makan malam bersama Hockley dan Rose. Jack benar-benar asing dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kaya dalam menghadiri acara resmi, tetapi ia berhasil menirukan sikap keluarga bangsawan pada umumnya. You could almost pass for a gentleman. Jack menceritakan semua tentang hidupnya, pekerjaannya, hobinya, dan cara dia dapat berada di kapal itu. Keluarga-keluarga kaya ini menganggap Jack seperti orang aneh dan seperti orang miskin yang gak ada tata keramanya. Berbeda dengan Rose, Rose sepertinya sangat tertarik dengan ceritanya Jack. Saat acara makan malam sudah selesai, Jack pun berpamitan dengan Rose sambil memberinya sebuah surat undangan agar ikut dengannya bergabung bersenang-senang dengan orang-orang kelas bawah. Rose benar-benar datang untuk menemui Jack dan Rose benar-benar berpesta bersamanya dengan semua orang kalangan bawah di lambung kapal. Jack mengajarkan Rose untuk berdansa di malam itu dan kali ini Rose benar-benar menikmati apa itu arti sebuah pesta. Keesokan harinya, Hockley rupanya sudah mengetahui kalau kemarin malam Rose sudah bersenang-senang dengan Jack di lambung kapal. Hockley benar-benar marah karena Rose membantah omongannya dan melempar meja tempat mereka minum bersama. Ibunya Rose kini juga mengetahui kedekatan Rose dengan Jack dan melarangnya agar tidak bertemu dengan Jack lagi. Ibunya ini benar-benar ingin agar Rose menikah dengan Hockley agar mereka berdua tidak menjadi miskin lagi seperti dahulu kala. Saat Rose dan para orang-orang kaya sedang ibadah di minggu pagi, Jack pun datang ke tempat itu karena ia ingin berbicara sesuatu kepada Rose. Tetapi semua penjaga dan kalangan atas menolaknya untuk datang dan mengajak Rose untuk berbicara. That you hold a third class ticket. Also to remind you he stays there. Rose mengajak berbicara salah satu insinyur kapal Titanic yang bernama Andrew. Rose bertanya kepadanya, mengapa kau membuat sekoci atau kapal darurat yang tidak cukup untuk menampung semua penumpang kapal?
Tetapi Andrew menjawabnya dengan angkuh dan mengatakan kalau kapal sebagus ini tidak akan tenggelam. Saat Rose sedang mengobrol dengan Andrew, tiba-tiba Jack yang sedang menyamar sebagai penumpang kelas 1 menarik Rose untuk mengajaknya berbicara berdua. Jack ingin mengajak Rose untuk pergi dari semua kekangan ini yang ia hadapi sekarang untuk pergi bersamanya. Jack mengatakan perasaannya kepada Rose, tetapi Rose yang sebentar lagi akan menikah dengan Hockley pun menolaknya dan pergi meninggalkannya. Of course, the invitations had to be sent back. Rose decided she would tell you what an odyssey that has been twice. Oh, my dear. Rose benar-benar memikirkan tentang ajakan oleh Jack dan memutuskan untuk merubah pikirannya. Rose pun menemui Jack di tempat pertama kali mereka bertemu, yaitu di ujung kapal Titanic. Jack menyuruhnya untuk menutup matanya dan naik ke atas pembatas kapal, dan inilah scene paling ikonik di dalam dunia perfilman. Open your eyes. Flying! Jack dan Rose pun masuk ke dalam kamarnya Rose, dan Rose pun meminta Jack agar Jack menggambar dirinya. Yang mengejutkannya adalah Rose meminta Jack agar ia menggambarkan dirinya tanpa busana sedikit pun alias bugil dan hanya mengenakan kalung di Heart of the Ocean. Jack sudah pasti menggambar Rose sambil ngaceng, tetapi ia menggambar itu benar-benar dengan serius dan sepenuh hatinya seperti orang profesional. Sorry. No laugh. Just relax your face. Hockley mengetahui kalau Rose sudah hilang dari kapal itu dan bahkan bawahannya pun tidak dapat menemukannya. Kini Titanic sudah masuk ke daerah pegunungan es, tetapi kapten kapal pun tidak mau jika harus menurunkan kecepatannya sedikit pun. Bawahan dari Hockley pun masuk ke dalam kamarnya Rose untuk memeriksa di mana Rose berada. Dia pun menemukan Rose dan Jack sedang berduaan dan mengejar mereka berdua. Mereka berdua pun kabur dari kejaran penjaga itu sambil cengengesan sampai-sampai mereka berdua sudah berada di dalam ruangan pembakaran Titanic. Mereka berdua sudah berada di ruangan penyimpanan dan menaiki suatu mobil yang terparkir di situ. Kini hanya tinggal mereka berdua di dalam ruangan itu, dan seperti yang kalian tebak, jika dua insan berbeda jenis kelamin berada di suatu ruangan yang sama, sisanya sudah pasti apa? Ya, benar sekali. Di sini, di batas kota ini. Sementara Jack dan Rose sedang enak-enak, Hockley menemukan suatu surat dan lukisan Rose yang sedang telanjang di dalam loker kamarnya Rose. Hockley benar-benar kesal dengan keadaan mereka sekarang ini dan merencanakan sesuatu untuk menghukum mereka berdua. Rose dan Jack berhasil mengelabui para penjaga dan bahkan di kapal yang ruangannya terbatas saja, mereka berdua tidak dapat ditemukan. Saat para penjaga sedang melihat Rose dan Jack lagi cupang-cupangan, mereka pun menyadari jika di depan mereka ada gunung es yang besar sekali dan benar-benar sudah dekat dengan mereka. Iceberg, right ahead! Thank you. Iceberg, right ahead! Stop it! Stop it! Stop me! Keadaan benar-benar chaos karena gunung es itu benar-benar besar dan sudah berada di depan mata mereka. Kapalnya pun tidak dapat mengelaki tabrakan tersebut sehingga menyerempet sisi kapal yang sangat parah sampai-sampai lambung kapal pun bocor karena tabrakan itu. Semua pekerja langsung berusaha untuk menuju ke atas kapal agar tidak tenggelam dari situ. Semua penumpang kelas 3 pun merasakan dampaknya karena ada banjir kecil yang sudah masuk ke lorong kamar mereka semua. Saat keadaan sedang chaos, sempat-sempatnya Hockley merencanakan adu domba untuk menuduh Jack sebagai pencuri kalung berlian di Heart of the Ocean. Jack pun kaget dengan tuduhan itu dan adu domba yang dilakukan oleh Hockley berhasil membuat Rose kecewa dengan Jack. I didn't do this, Rose. You know it. I didn't do it, Rose. Rose! Come on, there's a good lad. No, I didn't do it. You know me. Salah satu insinyur dari Titanic menjelaskan bahwasannya 5 dek dari Titanic sudah terendam dengan air dan sekarang mereka hanya tinggal menunggu waktu sampai semua dek tenggelam oleh kebocoran. Andrew dan semua perancang Titanic pun tidak percaya dengan kenyataan itu, tetapi seperti itulah yang terjadi sekarang ini. Semua orang diperintahkan untuk memakai pelampung dan ruang telegram pun diperintahkan untuk mengirimkan sinyal darurat tingkat akhir. Semua penumpang kelas 1 terlihat santai-santai saja karena sudah dijanjikan dari awal bahwa ini adalah kapal yang kuat dan tidak akan tenggelam. Tetapi Rose pun menanyakan kebenarannya dengan Andrew dan Andrew pun mengatakan kepadanya bahwa Titanic akan tenggelam sekitar 1 jam lagi. And get to a boat, quickly. Don't want to be responsible for a panic. Remember what I told you about the boat.
Atas tuduhan yang dilayangkan kepada Jack, kini dia harus diborgol di salah satu kamar di lambung kapal. Ruang telegram pun mengatakan kalau ada kapal lain yang merespon panggilan mereka, tetapi karena mereka berada di tengah lautan, kapal tersebut akan sampai dalam waktu 4 jam walau dengan kecepatan penuh. Menurut perintah kapten, anak-anak dan wanita dahulu yang akan naik ke dalam sekoci, yang berarti para pria tidak akan selamat dari kejadian itu. Sekoci satu persatu diturunkan, sinyal mercon satu persatu ditembakkan. Sementara itu Titanic sedikit demi sedikit tenggelam. Sementara itu Jack masih ada di dalam lambung kapal sambil diborgol dan terjebak di situ. Been asked to give you this small token of our appreciation. Rose yang sudah menyadari kalau Jack tidak bersalah pun memutuskan untuk tidak turun ke sekoci sebelum Jack diselamatkan. Rose pun pergi meninggalkan ibu dan suaminya untuk menyelamatkan Jack di bawah. Air sudah sedikit demi sedikit naik ke tempat Jack ditahan dan dia pun seketika panik saat melihat itu. Rose pun menuju ke lantai bawah di mana air sudah setinggi lututnya dan mencari di mana kamar tempat Jack ditahan. Rose memanggil-manggil nama Jack dan dia pun berhasil menemukan kamar tempat Jack ditahan. Rose tidak dapat menemukan kunci borgol yang dapat membukakan kunci Jack dan kini air sudah setinggi setengah badan mereka. Rose pun berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin menolongnya di saat kejadian genting seperti itu. Dia pun memutuskan untuk membawa kapak darurat ke bawah untuk membebaskan Jack dengan tangannya sendiri. A couple practice swings over there. Ajaibnya, Rose dapat memotong rantai itu tanpa memotong tangan Jack sedikit pun. Mereka pun segera mencari jalan keluar dari kapal itu yang kini benar-benar sudah setengah tenggelam. Para kalangan bawah masih dikunci di bawah agar para kalangan atas dapat pergi dahulu menggunakan sekoci. Jack dan teman-temannya pun memaksa masuk ke dalam gerbang itu dengan cara mendobrak masuk menggunakan kursi. Gerbangnya pun berhasil terbuka dan semua penumpang kelas 3 berhasil ke atas untuk naik ke dalam sekoci. Keadaan benar-benar chaos karena tentu saja tidak ada sekoci yang cukup untuk menampung mereka semua. Hockley berusaha menyogok salah satu penjaga di sana agar ia mendapatkan sekoci untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat Hockley ingin naik ke sekoci, dia pun mendapatkan kabar kalau Jack dan Rose sudah menunggu sekoci di depan. Hockley pun tidak jadi masuk ke dalam sekoci itu dan memilih untuk menemui Rose terlebih dahulu. No, Jack. Yes, get in the boat, Rose. Get on the boat, Rose. Jack dan Hockley kali ini kompak dengan menyuruh Rose agar naik ke dalam sekoci duluan dan mereka berdua berjanji akan menyusul di kapal berikutnya. Rose pun sudah benar-benar cinta dengan Jack sampai-sampai dia tidak ingin jika ia meninggalkan Jack sendirian di atas kapal itu. Dan dengan nekatnya, Rose pun lompat dari sekoci itu untuk pergi menemui Jack. Dia benar-benar tidak ingin jika tidak bersama Jack di hari itu karena seperti percakapan mereka di awal, jika kau melompat, aku akan ikut melompat. Hockley benar-benar kesal dengan romantisme mereka berdua dan dia pun mengambil pistol milik bawahannya untuk membunuh mereka berdua. I hope you enjoy your time together! Rose dan Jack pun berhasil kabur dari Hockley, tetapi kini mereka berdua terjebak di dalam kabin yang sudah benar-benar banjir. Mereka berdua melihat seorang anak kecil sendirian di dalam tempat itu dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Tetapi kapal itu benar-benar sudah tenggelam dan mereka berdua harus berenang melawan arus untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi mereka pun terkunci di bawah sana dan seseorang datang untuk membukakan kunci gerbang itu. Sialnya lagi-lagi kunci itu terjatuh dan orang itu pun meninggalkan mereka berdua di sana. Jack yang tidak ingin menyerah pun mengambil kunci di dasar lantai dan ajaibnya mereka berdua bisa keluar dari gerbang itu. Keep going up! Stop pushing! Shoot any man who tries to get past me, get back! Keadaan sudah benar-benar di luar kendali sekarang, sampai-sampai korban berjatuhan sebelum tenggelam. Hockley dengan liciknya mengambil seorang anak yang sedang menangis sendirian agar ia dapat naik ke sekoci dan menyelamatkan dirinya sendiri. Sang kapten benar-benar sudah pasrah akan kejadian ini dan memilih untuk mengunci dirinya sendiri di ruangannya. Musisi di kapal itu juga sudah pasrah dan memilih untuk memainkan lagu terakhir mereka sebagai penghormatan terakhir untuk kapal itu. Kini semua orang sudah pasrahkan takdir mereka semua dan memilih untuk menerima kematian mereka di atas kapal itu. And so they lived happily together for 3.
Semua orang berlarian ke atas Titanic agar bisa bertahan selama mungkin sebelum menyentuh air. Semua bangunan satu persatu runtuh dan membunuh mereka semua. Jack dan Rose masih mencari harapan untuk hidup dengan naik ke tempat paling tinggi di kapal itu. Semua bagian kapal sudah terendam dengan air sekarang, sampai-sampai bagian atasnya mulai terangkat karena tidak kuat menanggung beban air yang berada di bawah. Kini Jack dan Rose sudah berada di bagian paling atas kapal, di mana tempat mereka pertama kali bertemu. Semua orang mencari harapan hidup mereka, yang padahal kemungkinan mereka hidup sudah pasti di bawah 5%. Dengan air yang sangat-sangat dingin dan kapal utama yang masih lama sekitar 3 jam lagi, sudah pasti mereka semua akan mati membeku jika menyentuh air itu. Satu persatu mereka semua mulai meloncat ke dalam air agar terhindar dari patahnya kapal besar itu. Lampu pun tiba-tiba mati akibat korsleting yang disebabkan oleh air yang sudah berada di ruangan kelistrikan. Tiba-tiba Titanic pun patah karena tidak sanggup menahan beban air yang sudah menenggelamkan kapal 70% bagiannya. Rose dan Jack berdiri di atas pembatas kapal yang kini kapal tersebut sudah berdiri 90 derajat menghadap ke atas. Kapal itu pun perlahan tenggelam ke dasar laut yang pada akhirnya kapal itu benar-benar tenggelam tanpa tersisa sedikit pun. Jack dan Rose berusaha berenang ke atas, tetapi tentu saja hal tersebut sulit untuk dilakukan karena tenggelamnya kapal Titanic mendorong ombak ke bawah dan memaksa mereka semua untuk tenggelam. Jack dan Rose pun berhasil bertemu kembali dan Jack pun menyuruh Rose agar tetap berenang dan naik ke atas serpihan kayu yang mengambang. Tetapi kayu tersebut hanya dapat menampung 1 orang dan Jack pun terpaksa terendam setengah bagian badannya. Row away for the suction, but Molly berusaha menolong mereka semua yang sedang terendam di dinginnya lautan itu, tetapi penjaga pun menolak perintah itu karena tentu saja korban-korban akan panik dan menenggelamkan mereka semua. Kini sebagian orang sudah mati membeku dan Jack sudah terlihat benar-benar sekarat karena hipotermia. Rose dan Jack pun mengobrol di dalam dinginnya lautan itu. Mereka mengobrol tentang apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Jack meyakinkan Rose kalau mereka semua akan baik-baik saja. Dan Jack pun mengatakan suatu quotes yang saya ingat sekali di dalam film ini, yaitu winning that ticket, Rose, was the best thing that ever happened to me. It brought me to you. It was promised me that you'll survive, no matter how hopeless. salah satu sekoci itu pun menyusuri sisa-sisa korban yang sekiranya masih hidup, tetapi semua dari korban itu sudah mati membeku. Petugas itu berteriak untuk menanyakan apakah ada yang masih hidup di sini. Tapi tidak satu pun menjawab panggilan itu karena tentu saja hanya dalam beberapa menit mereka yang tenggelam di air akan mati kedinginan. Rose yang sudah putus asa pun menyanyikan sebuah lagu yang pernah Jack nyanyikan untuknya sambil terapung di atas kayu. Tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya dari senter petugas itu dan memberitahu Jack kalau sekoci penyelamat sudah datang. Tetapi sedihnya ternyata Jack sudah mati membeku di malam itu dan Rose yang tidak dapat terima dengan kenyataan pun tetap memanggil-manggil namanya. Aduh, merinding cok. Dia berharap jika Jack dapat bangun dan menepati janji akan rencana yang telah mereka buat. There's a boat, Jack. Rose teringat atas perintah Jack, yaitu jangan pernah putus asa walaupun sudah tidak ada harapan untuk hidup. Rose dengan terpaksa melepaskan genggaman Jack dan di malam itu Jack dan Rose pun berpisah untuk selamanya. Rose berenang menuju sebuah penjaga yang memegang peluit dan meniupkan peluit itu agar ia dapat terdengar oleh penjaga yang mencari korban. Mereka semua yang berada di dalam sekoci pun sedikit memiliki harapan hidup juga karena dinginnya lautan tersebut. Tetapi beruntungnya bagi orang-orang yang dapat bertahan sampai pagi hari tiba karena berhasil terselamatkan oleh kapal utama yang akhirnya menjemput mereka. Hockley ternyata selamat dari kapal itu dan dia tetap mencari-cari keberadaan Rose di situ. Saat nama Rose ingin dicatat sebagai daftar korban yang berhasil selamat, dia pun mengatakan kalau namanya adalah Rose Dawson, yang mana itu adalah nama belakang dari Jack.
Semua orang benar-benar mendengarkan cerita dari Rose dengan hikmat dan kini mereka semua tahu bagaimana kisah sebenarnya dari kapal Titanic. Rose pun kembali mengenang tempat di mana ia dan Jack bertemu dengan menaiki pembatas kapal tersebut. Dan yang mengejutkannya adalah rupanya di Heart of the Ocean yang selama ini dicari-cari oleh Brock dan timnya ternyata dipegang oleh Rose. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, dia menjatuhkan kalung itu di tempat di mana kalung itu pertama kali ia dapatkan. Rose pun tertidur tepat di atas bangkai kapal Titanic di hari itu. Dia pun membayangkan saat-saat ia berada dalam kapal itu dengan Jack yang menunggunya tepat di lobi utama, tempat di mana Jack membuat janji untuk pertama kalinya. Dan film pun berakhir. Titanic, gila nih film bagus banget cok, merinding gua ini pas nge-recapnya. Tapi tahu nggak sih, ini film ini nggak masuk top 250 IMDb. Tahu kenapa? Karena penonton awalnya tuh berekspektasi kalau nih film tuh film dokumenter asli dari Titanic. Emang sih, tapi kan kenyataannya nih film lebih ke romance fiksi ya, yang banyak banget memfokuskan ke romantisnya bukan dokumenternya. Sebenarnya nih film bagus banget malah menurut saya ya. Tapi ya karena mungkin pasar Amerika di sana lebih tertarik sama dokumenter yang fokus pada dokumenter gitu. Jadi mereka ngerating film ini 7,9 doang sih. Menurut saya underrated banget itu. Terlepas dari romansnya, CGI-nya bagus banget loh. Dan saya awal nonton film ini tuh SD kalau nggak salah. Awalnya pengen tahu juga gimana kisah Titanic yang orang-orang bilang kapal terbesar pada zamannya dan tenggelam gara-gara ngehina Tuhan. Kan wow tuh. Tetapi yang saya melihat malah adegan-adegan yang asik sekali dan seharusnya nggak ditonton sama anak SD gitu loh. Oh iya, kalung di Heart of the Ocean Jack Rose itu fiksi ya sebenarnya, nggak beneran ada. Tapi fun fact nih, kayu tempat Rose mengambang itu beneran serpian asli dari Titanic loh. Itu menandain kalau Titanic itu emang asli ada dan tenggelamnya ya kurang lebih begitu juga lah. Jadi amarat yang bisa saya dapatkan dari film ini adalah libatkan Tuhan sekecil apapun sulitmu, libatkan Tuhan sekecil apapun kebahagiaanmu. Saya Mamat selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Pendongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.